Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah nanti berpartisipasi dalam pesta demokrasi, yaitu tanggal 14 Februari 2014. Saat ketika rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk menentukan siapakah calon pemimpinnya. Video ini saya khususkan juga kepada mereka yang sering disebut sebagai pengamat, ahli, guru bangsa, budayawan, alim ulama, dan setaranya atau semacamnya. Seri ADB kali ini kami berikan judul Debat Pilpres _2 Pas Jokowi Pasti Kampanye dan Prabowo Gibran menang satu putaran. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan kali ini. Yang pertama yaitu peran dan fungsi debat dalam sikap dan perilaku para pemilih. Yang kedua yaitu peran Jokowi dan kemungkinan pemilihan hanya satu putaran. Bagian pertama, peran dan fungsi debat dalam sikap dan perilaku pemilih. Ada 5 debat Capres Cawapres sebelum pemilu 14 Februari. Selalu saja timbul pertanyaan, apakah debat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku pembuatan keputusan pemilihan? Jawabnya singkat dan padat, yaitu pengaruhnya sangat kecil dan tidak signifikan. Ibarat orang nonton pertandingan sepak bola, dalam hal ini nonton debat, setiap orang yang berkepentingan terhadap debat tersebut pasti sudah punya sikap dan perilaku pembuatan keputusan pemilihan terhadap calon tertentu, termasuk mereka yang sering disebut sebagai pengamat, para ahli, dalam tanda kutip para guru besar, budayawan, alim ulama, dan sejenisnya atau semacamnya. Hasil nonton film debat adalah semakin fanatik untuk memilih calon tertentu. Episode debat adalah bagian demokrasi. Pengertian definisi demokrasi adalah proses perebutan dalam tanda kutip kekuasaan dengan cara memperoleh dukungan rakyat pemilih. Dengan demikian bisa dipahami bahwa demokrasi adalah bagian penting dari politik. Dan politik adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Bagian penting sisi lainnya dari kehidupan manusia adalah ekonomi. Politik dan ekonomi merupakan satu kesatuan dari ideologi materialisme. Inilah ideologi yang diimpor bangsa Indonesia dari negeri Paman Sam, yaitu Amerika Serikat. Tidak ada ideologi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila hanya tulisan formal, penting dalam naskah dalam sistem administrasi negara. Substansinya adalah ideologi materialisme yang sering disebut sebagai ideologi kafir. Dalam materialisme, bagian penting yang pasti terjadi adalah moral hayat, baik dalam kehidupan berpolitik maupun dalam kehidupan ekonomi. Banyak orang yang rasa-rasanya sedang halu jika sekarang muncul istilah dalam konteks politik demokrasi tidak beretika, neo orde baru, nepo baby, curang,
pemilu tidak legitimate, tidak bisa dipercaya, ordal, debat tidak substansial, dan istilah-istilah lainnya. Bagi kami, istilah-istilah ini dimunculkan mereka yang menurut kami adalah sedang halu. Para haluis ini berharap hal-hal di atas tidak terjadi. Padahal hal-hal tersebut ada sikap dan perilaku moral hayat yang pasti terjadi dalam ideologi materialisme. Moral hayat dalam bentuk gimmick pasti terjadi dalam debat yang merupakan bagian dari demokrasi atau politik. Jadi, kalau yang menyampaikan istilah tidak beretika, neo orde baru, nepo baby, curang, pemilu tidak legitimate, tidak bisa dipercaya, ordal, debat tidak substansial, dan istilah-istilah lain sejenisnya adalah pemain politik, ya kita bisa memahami, memaklumi para pemain politik yang sedang berkompetisi tersebut. Itulah demokrasi. Namun jika yang menyampaikan adalah para pengamat, ahli, guru bangsa, budayawan, alim ulama, dan setaranya, maka rasa-rasanya kami menyebutnya sebagai orang-orang yang sedang halu. Oleh karena itu kami menyebut mereka adalah haluis. Itulah demokrasi yang di dalamnya pasti ada moral hayat, perilaku yang sering dianggap negatif. Bagian kedua dari YouTube ini yang ingin kami sampaikan adalah peran Jokowi dan kemungkinan pemilihan hanya satu putaran. Berikutnya berkaitan dengan peran Jokowi ini, kami menyimpulkan bahwa Jokowi itu pasti kampanye dan Prabowo Gibran kemungkinan bisa besar menang satu putaran. Berikut argumentasinya. Jokowi adalah mau tidak mau figur sentral yang dia adalah ayah dari calon wakil presiden, yaitu Mas Gibran. Mas Gibran adalah anaknya dan pasti tidak mungkin tidak. Pak Jokowi pasti akan mendukung anaknya. Sangat tidak manusiawi, bahkan merupakan suatu keharusan seorang bapak adalah mendukung anaknya di dalam perjalanan hidupnya. Itu alasan pertama yang kami menyatakan bahwa Jokowi pasti kampanye. Kampanye dalam hal ini kasih tanda kutip ya, bukan kampanye formal kumpul-kumpul itu. Alasan lainnya adalah kehendak rakyat agar Jokowi kampanye. Sekali lagi kampanye dalam tanda kutip. Apa artinya? Rakyat paham selama ini Jokowi memang kerja keras. Sangat-sangat kerja keras untuk rakyatnya. Rakyat butuh bansos, rakyat butuh BLT, rakyat butuh IKN. Agar segera terrealisasi, rakyat butuh ekonomi UMKM berjalan intensif, efisien, dan efektif. Rakyat juga butuh infrastruktur jalan tol, bendungan, dan lainnya. Butuh hilirisasi dan masih banyak lainnya program-program kerja yang selama ini memang betul-betul Jokowi sangat intens, sangat peduli, sangat langsung terlibat. Yang dari awal waktu Pak Jokowi jadi gubernur maupun wali kota, andalannya adalah selalu ngontrol langsung, dan itulah andalannya, belusukan itulah andalannya, sehingga memang rakyat merasa membutuhkan figur Jokowi seperti ini. Oleh karena itu, maka dalam waktu pendek ini rakyat berkehendak
Di sisi kepemerintahan, Jokowi lebih intensif, lebih cepat, lebih awal, sesegera mungkin melakukan akselerasi terhadap program kerja pada awal-awal tahun ini. Itu sangat diharapkan oleh rakyat. Jokowi melakukan akselerasi, melakukan kontrol, melakukan evaluasi kepastian terhadap proyek-proyek yang sudah kami sebutkan tadi, yaitu Bansos, BLT, IKN, ekonomi UMKM, jalan tol, bendungan, proyek hilirisasi, dan proyek-proyek lainnya agar segera telerasi adalah sebuah keharusan. Dan memang rakyat rasanya berharap segera lakukan Pak Jokowi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dan itu dalam tanda kutip adalah bagian dari kampanye tadi itu. Kampanye sekali lagi dalam tanda kutip. Syukur-syukur Pak Jokowi dalam waktu pendek ini mulai mengakselerasi afirmasi terhadap janjinya yang relatif terlupakan, yaitu revolusi mental. Dan itu problematika yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Korupsi adalah merupakan masalah mental, masalah karakter, masalah cara berpikir, masalah tidak ada kemampuan di dalam akal manusia untuk membedakan mana yang pantas dan tidak pantas. Jadi kalau Pak Jokowi kemudian sekarang mau menyentuh langsung tentang revolusi mental, itu sangat baik, yaitu tentu saja melalui pendidikan. Pendidikan yang memang sekarang ini sedang corat marit dan seterusnya, dan memang banyak kelemahannya itu. Nah, dengan kampanye dalam tanda kutip ini, bukan hal mustahil kemudian rakyat mempersepsikan Pak Jokowi sukses dan kesuksesnya itu akan diteruskan oleh Pak Prabowo Gibran. Di sana ada anaknya, dan itu adalah logika yang sangat masuk akal, sehingga bukan hal yang mustahil akan terjadi pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari 2024 hanya dalam satu putaran. Demikian YouTube ADB ini kami sampaikan sebagai bentuk partisipasi demokrasi di Indonesia. Matur nuwun atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.